Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Santi Damayanti. Ya, kemarin setelah kita melakukan pemeriksaan kaki diabetik, kita lanjutkan dengan perawatan kaki. Nah, perawatan kaki ini kelanjutan dari pemeriksaan. Kemarin hasil yang kita temukan apa? Lanjut kita melakukan perawatan. Kalau kita menemukan ada luka di kaki, ya pada pasien dengan diabetes, kita melakukan perawatan luka. Kalau belum terjadinya ulkus ataupun luka, kita bisa melakukan perawatan kaki dengan cara pasiennya dianjurkan untuk membersihkan kaki, kemudian memberikan lotion, ya, kemudian membersihkan kaki dengan air mengalir tadi dengan sabun, kemudian dikeringkan, ya. Setelah itu bisa diberikan lotion, kemudian gunting kuku, ya, diajarkan bagaimana caranya menggunting kuku. Tidak dilakukan di pinggir karena akan berisiko terjadinya ingrowing nail, ya. Nah, kemudian untuk kita melakukan perawatan kaki, kita sebelumnya cek rekam medis terlebih dahulu, ya, pada Tuan Y, pasien dengan diagnosa DM dengan ulkus kaki diabetik di ruang anggrek. Kondisinya ulkus kakinya mengeluarkan nanah, berbau, ya, kemudian akan dilakukan perawatan luka ulkus kaki diabetik. Untuk peralatan yang kita butuhkan, perawatan kaki diabetik, terutama untuk perawatan luka ulkus kaki diabetik, yang pertama adalah handscoon steril, ada handscoon bersih, kemudian ada kasa, ya, kemudian set perawatan luka steril, ada cairan NaCl, kemudian ada plaster, kita gunakan Hipavik, ya, kemudian ada margarine dressing, nanti bisa disesuaikan dengan di kesediaan di rumah sakit, apakah bisa menggunakan iodosa powder untuk luka yang infeksi, atau bisa menggunakan hydrogel, atau bisa dengan menggunakan smart garlic, ya, ini juga sebagai anti inflamasi juga, ya. Kemudian untuk pasien yang mengalami udah ulkus kaki diabetik, sebaiknya kita anjurkan menggunakan alas kaki, ya, alas kakinya yang lunak, kemudian bisa diatur karena pada pasien dengan ulkus kaki diabetik biasanya mengalami kakinya yang perubahan bentuk, misalnya kakinya ada sarkot, ya, jadi kakinya sudah tidak sesuai dengan anatomisnya lagi, jadi kita bisa menggunakan sepatu khusus, ya, jadi bisa diatur, ataupun nanti pasiennya ada menggunakan perban, ya, jadi kita bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan seperti ini, ya. Kemudian juga ada perlak dan alas, ada bengkok, ya, kemudian ada handuk nanti untuk ketika kita melakukan pembersihan. Selamat pagi Pak Bejo, benar ini dengan Pak Bejo, ya? Ya, sesuai dengan prosedur rumah sakit, silahkan Bapak bisa menyebutkan nama dan tempat tanggal lahir. Oke, baik, saya lihat gelang pengenalnya, ya Pak, ya? Oh ya, betul. Nah, Pak Bejo, ini kan Bapak ada luka, ya, di kaki, ya. Ini lukanya sudah cukup luas karena Bapak ada penyakit gula, ya Pak, ya. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Santi yang akan melakukan perawatan luka di kaki Bapak. Nah, ini karena lukanya Bapak cukup luas, nanti saya butuh waktu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit, ya Pak, ya. Nanti mungkin akan terasa kurang nyaman. Kalau Bapak ada mengeluhkan nyeri, silahkan Bapak bisa tarik nafas dalam dari hidung dan hembuskan perlahan-lahan lewat mulut, ya Pak, ya. Nanti kalau misalnya ada jaringan mati, saya akan izin untuk dibuang, ya Pak, ya apa-apa, ya. Bapak setuju? Oke, baik. Kalau Bapak setuju, sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan, Pak? Tidak ada? Oke, baik. Saya tutup tirainya terlebih dahulu, ya Pak, ya. Isi ya Pak, ya, saya buka dulu selimutnya.
Dulu Bapak ini kena apa ya lukanya ya? Oh, kena knalpot, terus makin luas. Oh ya. Saya buka balutannya ya Pak. Nanti kalau berasa kurang nyaman bisa Bapak tarik nafas. Nafas dalam dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Sakit Pak? Enggak ya? Lukanya masih ada nanah yang keluar ya Pak ya? Oke, baik, kita lihat jumlah eksudat yang keluar, warnanya, kemudian baunya ya. Nah, kita kaji kondisi lukanya, permukaan lukanya, warna dasar lukanya, luasnya luka. Kita bisa menggunakan penggaris ya, ukur berapa panjang dan lebarnya luka dan kedalaman luka. Oke, selanjutnya kita persiapkan.
bersihkan lukanya terlebih dahulu. Bersihkan ya Pak ya lukanya. Kalau berasa nyeri silahkan bisa tarik nafas dalam. Sakit Pak? Nah, dan bersihkan juga bagian tepi-tepi luka. Ketika misalnya ada jaringan mati, kita bisa bersihkan dengan cara debridement. Ya, taruh kasa di sini untuk tujuannya untuk menaruh jaringan-jaringan mati. Kita ambil, sakit Pak ini Pak. Ya, yang warna hitam atau warna kuning. Ya. Angkat sakit Pak? Enggak ya? Nah, kalau jaringan mati tidak akan berasa sakit. Sakit Pak? Enggak. Ini sakit enggak? Oke, sampai jaringan warna hitam dan kuning habis kita bersihkan. Selanjutnya kita ulang untuk dibersihkan kembali. Usap ke dalam rumah. Ulang kembali. Oke, kemudian kita keringkan dulu sebelum diberikan topical terapi. Nah, kita sesuaikan dengan sediaan di rumah sakit ya. Bisa pakai iodosoap powder ya. Kita berikan di tempat yang ada infeksinya. Kita bisa taburkan atau kita bisa aplikasikan ke lukanya. Langsung bisa ditabur, kita bisa minta bantuan asisten ya untuk menabur di tempat tempat infeksi. Untuk yang di luar kita bisa menggunakan garlic ya. Nah, bagian yang warna merah kita bisa gunakan smart garlic. Kita ratakan. Bisa menggunakan tangan langsung juga bisa, dengan asal sarung tangannya steril. Oke, ya pastikan semua bagian sudah terkena ya, kemudian di tepi-tepi luka, yang kemudian tepi lukanya juga kondisinya kulit transisi yang rapuh ya. Kemudian bisa kita tutup dengan moisturizing dressing, misalnya bisa menggunakan foam kalau dia kondisinya masih produktif mengeluarkan cairan, atau bisa pakai menggunakan hidrokoloid ya. Tapi kalau nggak ada di rumah sakit adanya kasa ya, kita gunakan seadanya, tersedianya yang di rumah sakit. Tapi memang kurang recommended kalau menggunakan kasa. Karena sifatnya kasa itu mudah menguap, padahal tujuannya kita memberikan kondisi yang moist, kondisi yang lembab. Oke,
Nah, kemudian kita lakukan dengan perban. Nah, karena kenapa? Kan kita menghindari plester tadi terlalu melekat dengan erat ya. Kita memberikan kenyamanan ke pasien, menghindari gangguan sirkulasi, sebaiknya kita lakukan dengan dibalut. Ini juga akan memberikan kenyamanan ke pasien. Terlalu kencang nggak, Pak? Nggak ya? Pasien dan alat. Nah, nanti Bapak kalau mau beraktivitas, supaya kan nggak kena ini ya, kena air dulu. Terus kalau nanti buat jalan, nanti bisa menggunakan alas kaki yang seperti ini ya Pak ya. Jadi alas kaki yang khusus bisa diatur sesuai dengan ukuran kaki Bapak. Nah, di situ ada balutannya kan jadi besar. Nah, saya cobakan di sini dulu, nanti saya contohkan cara pakainya. Maka ketika mau ke kamar mandi, ke toilet, Bapak duduk dulu. Terus dibuka dulu sepatunya seperti ini. Ini dipaskan di kaki. Ya, dipaskan di kaki. Nah, nanti masanya jangan terlalu kencang ya Pak ya. Jangan terlalu kencang, nggak terlalu longgar. Nah, sedang-sedang aja. Ini saya contohkan, ini nanti kalau dipakai Bapak mau ke toilet. Nah, seperti ini. Tuh ya Pak ya, berasa nyaman Pak? Ya, nyaman ya. Oke. Ya, nanti saya lepas ya. Nanti Bapak bisa pakai, Bapak saya gunakan ketika Bapak mau kamar mandi atau ke toilet. Gitu. Oke, baik Bapak, tadi sudah saya lakukan. Ya, sudah saya lakukan perawatan luka. Tadi dari hasil pemeriksaan bahwa lukanya Bapak masih banyak mengeluarkan nanah ya. Yang warna kuning sudah saya bersihkan. Nah, nanti Bapak yang penting adalah menjaga kadar gula darahnya dalam kondisi normal. Jadi dengan cara apa? Bapak mematuhi dietnya, mematuhi makanannya yang disediakan rumah sakit. Bapak juga mengkonsumsi obat yang sudah disediakan sama dokter. Dan masih melakukan suntik insulin. Itu ya Pak ya. Nah, sementara ini lukanya jangan kena air dulu. Jadi kalau Bapak mau mandi, sebaiknya memang di tempat tidur dulu. Kalau mau ke toilet boleh nanti ke kamar mandi, tapi kakinya dijaga jangan sampai basah ya. Begitu ya Pak ya, nanti 2 jam kembali saya akan mengecek kadar gula darah Bapak. Gitu ya Pak. Selamat istirahat dulu. Tahap selanjutnya adalah mendokumentasikan hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Di rekam medis pasien, Bapak Bejo tadi sudah dilakukan tindakan pada hari ini, tanggal 15 Oktober, jam 9 telah dilakukan perawatan luka. Dari pengkajian lukanya, luas lukanya, panjangnya sekitar 10 cm, lebarnya 6 cm, kedalamannya 4 cm, dan keluar eksudat. Sudah dilakukan perawatan luka dengan topical terapi iodosorb dan garlic, smart garlic,
Kemudian respon subjektif pasien merasakan nyeri ketika dilakukan debridement. Data objektif pasien tampak meringis kesakitan. Tanda tangan Santi Damayanti.